Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep administrasi pendidikan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata ad dan ministro. Ad yaitu kepada, dan ministro artinya melayani. Dalam arti sempit, administrasi merupakan ketatausahaan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan dan pencatatan serta penataan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Administrasi dalam arti luas tidak hanya kegiatan ketatausahaan saja, tetapi juga membentuk atau mencipta dan mengembangkan organisasi serta menciptakan dan mengembangkan manajemen. Sedangkan administrasi pendidikan tersusun dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Pada dasarnya, administrasi pendidikan adalah aplikasi manajemen bisnis dunia pendidikan atau pelatihan, pengembangan dan tata kelola perusahaan praktik dalam pendidikan. Adapun definisi administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, yaitu ada dari Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto. Administrasi pendidikan adalah proses menggabungkan atau mengintegrasikan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Yang kedua, Hadari Nawawi. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang bersama-sama mencapai tujuan pendidikan agar tercipta pendidikan yang tersistematis. Dan yang ketiga, Jam'an Satori. Keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, yang merupakan arti dari administrasi pendidikan. Yang selanjutnya, pentingnya administrasi pendidikan. Beberapa orang percaya bahwa pendidikan bekerja sendiri, karena begitu sering mengabaikan pentingnya pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan atau semakin familiar istilah tersebut, administrasi pendidikan. Contohnya, ketika memasuki tahun ajaran baru, maka sekolah akan membuat satu rencana yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Misalnya, dengan membentuk kepanitiaan batas waktu penerimaan siswa baru, jumlah siswa yang akan diterima, apakah diterima dengan melakukan tes tertulis atau cukup dengan menetapkan rapot atau hasil ujian. Yang selanjutnya, adapun tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, para kepala sekolah dapat mengelola pendidikan dengan mudah dan menguasai bidang tugasnya. Yang ketiga, Sergiovanni dan Server menyebutkan 4 tujuan administrasi. Yang pertama, efektivitas produksi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness. Yang keempat, kepuasan kerja. Dari keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan
tugas-tugas, dan membagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Fungsi yang ketiga, ada fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi yang keempat, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama, ada administrasi organisasi. Kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Ruang lingkup yang kedua, ada administrasi kurikulum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang ketiga, yaitu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolah. Kemudian, ruang lingkup yang keempat, ada administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan sampai kepada pendayagunaan pegawai, baik edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif seperti pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan, dan lain-lain. Ruang lingkup yang kelima, ada administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang keenam, yaitu administrasi ketatausahaan. Administrasi ketatausahaan merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan-laporan mengenai kegiatan sekolah. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan yang ketujuh, yaitu administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Hal ini berhubungan dengan administrasi uang SPP, DPP, sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Ruang lingkup yang terakhir yaitu administrasi tata hubungan masyarakat. Administrasi tata hubungan dengan masyarakat ialah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Masyarakat itu bisa perseorangan atau orang tua siswa, atau organisasi, atau lembaga lain yang dianggap mendukung pencapaian tujuan proses pendidikan secara keseluruhan, seperti BP3 atau
Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, Iqomah atau Ikatan Orang Tua Mahasiswa, Majelis Ulama, GOPPI, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.